wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadiana Yesta dengan NPM 1210240. Saya dari kelas 2J Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang human capital atau yang biasa kita sebut dengan modal manusia. Untuk itu, simak video ini ya. Human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Peran human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Aset tak berwujud, modal, organisasi, aliansi, bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal, dan intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. Buy atau membeli, build atau membangun, borrow atau meminjam, bunch atau melambung, bind atau mengikat. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategic partner yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajemen lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Administrative Expert membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Employee Champion Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Change Agent Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Activity level yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Fungsional level yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Strategic level yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. 1.
Seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM? 2. Bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut? 3. Dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik? Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberikan layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, leverage skill, proprietary skill.